yang selama ini tidak kita ketahui sebagai orang Indonesia. Apa kebenaran tersembunyi tersebut? Kebenaran tersembunyi tersebut yaitu Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri NU sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari dengan keras adanya perayaan Maulid Nabi. Mengingkari dengan keras adanya perayaan Maulid Nabi. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari keras adanya perayaan Maulid Nabi. Mengingkari keras adanya perayaan Maulid Nabi. Kita sebagai orang Indonesia tidak tahu selama ini, dibohongi, disembunyikan kebenaran ini. Kita sebagai orang Indonesia tidak tahu selama ini, dibohongi, disembunyikan kebenaran ini. Agar umat Islam merayakan. Ini pernyataan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa kalau kita berpedoman pada Kiai Hasyim Asy'ari, pendapat kita mengikuti pendapat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kenapa kita mengikuti perayaan Maulid Nabi? Kenapa tidak mengikuti langsung Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Kepada Yang Mulia Ustadz Yasir Hasan Al-Idis, saya katakan Anda di ceramahnya itu telah berbohong, berdusta, memanipulasi, membohongi jamaahnya, membawa-bawa nama Kiai Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh, pendiri NU, bahwa beliau Kiai Hasyim Asy'ari mengingkari acara Maulid. Saya katakan Anda berdusta. Kalau Anda tidak terima, mari kita duduk bersama. Kita buktikan bahwa tuduhan Anda itu benar atau tuduhan Anda salah. Dan sebaliknya, saya yang salah atau saya yang benar. Kita buka kitab-kitab beliau, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kita buktikan kepada masyarakat bahwa kata-kata Anda itu sebenarnya adalah bohong, dusta untuk membodohi jamaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afandi Channel dimanapun berada, saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, kesehatan dan kelancaran rezeki kepada kita semua, amin, Allahumma amin. Saya dikirimi sebuah video oleh teman-teman di MWC kami. Setelah saya buka, isinya menyalahkan tentang amaliyah maulid. Saya tertarik untuk mengomentari ceramah Ustadz ini, yaitu Ustadz Yasir Hasan. Dalam pengajiannya, Ustadz tersebut menjelaskan bahwa amalan maulid ini dilarang oleh Syekhona Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng. Bahkan menurut beliau, kita orang-orang yang ada di Indonesia ini, mungkin khususnya orang-orang NU, banyak menyembunyikan hal ini. Jadi menyembunyikan penjelasan Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya bahwa Kiai Hasyim Asy'ari ini, Syekhona Hasyim Asy'ari, mengingkari amalan maulid. Betulkah demikian? Ternyata Ustadz ini berbohong. Ya memang seperti itu kelakuan ustadz-ustadz yang mengatasnamakan dirinya pengikut salaf. Kenyataannya mereka seringkali berbohong. Tiada hari tanpa berbohong bagi mereka. Bahkan kali ini pendiri Nahdlatul Ulama, Syekhuna Kiai Hasyim Asy'ari, beliau Syekh Ustadz ini berbohong atas nama Kiai Hasyim Asy'ari. Kebiasaan mereka, kebiasaan Ustadz Wahabi ini memotong ibarat, memotong teks, yang mana ibarat tersebut hanya dibaca mungkin separuh, atau kalau ia membaca, dibaca separuh, atau mungkin bahkan dia hanya mendengar dari lisan ke lisan, hanya telinganya yang benar, tidak membaca secara utuh sendiri kitab beliau itu. Penjelasan hal tersebut terdapat di dalam kitab yang dikarang sendiri oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu dalam kitabnya yang diberi judul At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Di dalam kitab tersebut, awal-awal Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan, dari judulnya saja kita sudah membaca bahwa peringatan yang wajib bagi orang yang mengerjakan maulid
Ada koyitnya di belakang, bil mungkarot, artinya amalan maulid yang dicampur dengan perkara mungkar. Sehingga di sana beliau Ki Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa kalau perkara maulid ini dicampur dengan perkara mungkar, maka ini yang diingkari oleh Ki Hasyim Asy'ari. Sebagaimana dijelaskan di kitab itu, pada acara maulid diisi dengan pencak silat, diisi dengan tinju, kemudian diiringi dengan hadra waktu tinju, waktu pencak silat itu. Ini yang dilarang oleh beliau, kumpul campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ini yang diingkari oleh beliau. Maulidnya, hukum asalnya Kiai Hasyim Asy'ari tidak mengingkari. Baik, saya baca ibarat lengkapnya seperti ini. Kita buka kitab beliau At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Mungkarot. Seperti ini. Baik, untuk membuktikan bahwa ustadz tersebut yang ceramah di awal di Pamekasan itu adalah berbohong, mari kita buktikan dengan membuka kitab beliau sendiri yang diberi judul oleh beliau At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Mungkarot. Peringatan yang wajib bagi orang yang mengadakan maulid dengan diisi kemungkaran. Nah, silahkan Anda buka di halaman 8. Dari qad ra'aitu ini ya, qad ra'aitu fi lailatil isnain al-khamis wal isrin min syahri Rabiul Awal ila akhirih. Jadi di sini Kiai Hasyim Asy'ari ceritanya seperti ini, biar tidak panjang saya tidak usah baca ibaratnya semua. Ceritanya begini, Kiai Hasyim Asy'ari pada malam Senin tanggal 25 bulan Rabiul Awal Hijriah ya, pada tahun 1355 beliau itu melihat santri-santri. Lanjut ke halaman 9-nya. Beliau melihat santri-santri di sebagian pondok pesantren mengerjakan maulid. Mereka berkumpul atas nama maulid, tetapi mereka menghadirkan alat-alat yang diharamkan, alatul malahi. Kemudian membaca Al-Quran, membaca hadis, bercerita tentang kelahirannya Nabi, bercerita tentang barokah siar perjalanan Rasulullah, sejarahnya Rasulullah. Tetapi setelah itu summa syara'u, mereka itu mengerjakan fil mungkarot, mereka mengerjakan kemungkaran seperti apa? Mislut tadarub wat tadafu al musamma indahum bi pancaan abuksen wa darbid dufub. Mereka itu mengerjakan di sana mengadakan pencak silat, main tinju sambil diiringi dengan hadra. Dan itu dilakukan semuanya kullu dzalika bi khuduri niswatin ajnabiyat qaribat minhunna musrifatin alaihinna. Mereka di sana mengadakan pencak silat, mengadakan tinju, diiringi hadrah, ditonton oleh wanita yang bukan mahramnya, dekat sekali. Mereka dilihat oleh orang-orang perempuan hadir di sana. Dan terus diisi di bawah itu walabi bima yusabihul kimar, diisi dengan permainan yang mirip dengan judi. Kemudian berkumpulnya ijtima antara laki-laki dan perempuan. Dan inilah sebenarnya yang dilarang oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Di bawahnya lagi warroksi wal istighraq fil lahwi wal dahki wartifa'il aswat rusya. Mereka menghabiskan malam dengan hanya bermain-main di malam yang katanya peringatan maulid itu, berjoget, tertawa, kemudian menjerit-jerit. Semua itu dilakukan fil masjid wa hawalaihi, di masjid dan sekitarnya. Nah, inilah yang diingkari oleh beliau sebenarnya. Sehingga lihat di bawah ini, ketika hal ini dikhawatirkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk tersebar, kemudian menjadi tersebar ke tempat-tempat yang lain, maka Kiai Hasyim Asy'ari membuat atau mengarang kitab yang diberi judul At-Tanbihat Al-Wajibat ini. Agar apa? Sebagai nasihat terhadap agama, terhadap nasihat bagi orang-orang Islam. Ini tujuan beliau. Nah, buktinya beliau itu tidak mengingkari maulid. Lihat di At-Tanbihat Al-Awwal, itu hanya prolog dari beliau sebagai yang menginspirasi untuk mengarang kitab ini. Apa di At-Tanbihat Awal peringatan yang pertama ini? Yuhadu min kalamil ulama al-ati dzikruhu, diambil pemahaman dari perkataan, dari pendapat para ulama yang akan saya sebutkan pendapat ulama di belakang, karena Imam Kiai Hasyim Asy'ari ini menyebutkan beberapa ulama, pendapat ulama termasuk gurunya Imam Nawawi yang memperbolehkan maulid.
Annal maulid, sesungguhnya maulid alladzi yastahibbuhul a'immah, yang dianggap baik, yang dianggap mustahab oleh para imam. Apa sih sebenarnya maulid itu? Maulid itu adalah huwa ijtima'un nas, berkumpulnya orang-orang, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, membaca Al-Qur'an, hanya itu. Lanjut di halaman 11. Wa riwayatil ahbar, membaca hadis, membaca riwayat Rasulullah SAW dari pertama kali diciptakan Rasulullah itu, kemudian saat dikandung, perjalanan beliau, sirah beliau. Summa yuda'u lahum to'am, kemudian disuguhi makanan. Mereka yang hadir itu yang mengadakan acara maulid. Setelah makan, yaqulunahu, setelah makan, yansarifuna, dia pulang. Itu maulid yang dianggap baik oleh ulama. Apabila ditambah dengan acara lain, wa in zadu ala dzalika darbad dufub ma'a mura'atil adab fala ba'sa bidzalik. Andaikan tidak cukup, mau ditambah dengan menabuh hadra misalnya, diiringi hadra misalnya, itu tidak apa-apa, asalkan tetap dalam menjaga adab, kata Ki Hasyim Asy'ari. Sampai beliau itu mengutip sebuah ibarat yang dikarang oleh gurunya Imam Nawawi, yaitu Abu Samah. Apa kata Abu Samah yang dinukil oleh Syekh Hadratus Syekh ini? Wa min ahsani mabtudi'ah, termasuk bid'ah yang paling bagus, yang paling baik fi zamanina, pada zaman kami, kata Abu Samah, maka yuf'alu bi madinati Irbil, yaitu sesuatu yang dikerjakan di kota Irbil. Jabarahallahu ta'ala kulla amin fil yaumil muwafiq li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu pekerjaan yang dilakukan di kota Irbil yang bertepatan dengan hari maulidnya atau hari kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dikerjakan di kota Irbil itu? Ya diantaranya minas sodakot, bersodakoh, wal ma'ruf, berbuat baik, wa idhariz zina, memakai perhiasan, was surur, dan bergembira atau berbahagia. Lanjut di halaman 12. Fa inna dzalika ma'a fihi minal ihsan ilal fuqara musyirun bi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping berbuat baik terhadap fakir miskin, itu sebagai tanda kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhimihi wa jalalatihi fi qalbi fa'ilihi, sebagai tanda kecintaan di hati pelakunya. Wa syukrillahi ta'ala, dan tanda syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ala ma manna bihi min ijadi rasulih, karena Allah telah menciptakan Rasulnya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Nabi ini diutus sebagai rahmat untuk segenap alam semesta ini. Nah, dari keterangan kitab itu maka jelas bahwa Ustadz Yasir ini berbohong atas nama Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi Pak Ustadz, Anda jangan berbohong untuk membodohi jamaahnya. Kasihan jamaahnya Pak Ustadz. Berbohong itu juga dosa. Berbohong itu artinya termasuk salah satu dari tanda-tanda orang munafik. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari bukan mengingkari maulid. Mengingkari maulid yang di dalamnya itu terdapat kemungkaran. Kayak gini Ustadz, dalam menghukumi sesuatu, Anda harus berpikir seperti ini. Bagaimana hukumnya makan bakso? Toh ternyata di sana ada penjual bakso yang mencampur daging tikus misalnya, daging anjing. Terus Anda akan menghukumi bahwa semua bakso itu adalah haram hukumnya. Begitu Ustaz. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan yang diingkari oleh beliau adalah maulid yang dicampur dengan perkara mungkar. Kalau maulid tidak dicampur dengan perkara mungkar, sebagaimana maulid yang biasa salawatan, pengajian, kemudian diiringi dengan ceramah agama, itu tidak diingkari oleh beliau. Yang dicampur dengan masalah kemungkaran itulah yang diingkari oleh beliau. Jadi Pak Ustadz, jangan hanya teriak-teriak bid'ah di sana kemari, ke sana kemari teriak bid'ah Anda, sementara Anda melupakan diri Anda sendiri bahwa Anda sebenarnya telah berbohong atas nama ulama Nusantara Ustadz. Segera Anda untuk bertobat dan minta maaf terhadap orang-orang NU. Anda telah berbohong atas nama pendiri NU Pak Ustadz. Baik, demikian mudah-mudahan Ustadz ini segera sadar, segera bertaubat bahwa dirinya telah melakukan pembohongan, manipulasi data terhadap ulama besar Nusantara. Mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz. Wa khairan minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.